Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa saham-saham Big Banks yang mulai menguat kembali. Apakah saham BBCA, BBRI, BBNI, dan Mandiri masih bisa terdiskon? Nah, kita akan mencari kesempatan untuk entry jelang rilis data dari makroekonomi global. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Kita akan awali dengan data dari kalender ekonomi ya, di mana tanggal 24 Juli 2024 ternyata Bank of Canada atau BOC mulai memangkas suku bunganya lagi. Nah, ini menjadi kali kedua ya BOC memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dari 4,75% menjadi 4,5%. Tentu saja hal ini juga akan diikuti nantinya oleh The Fed ya guys ya, yang juga akan memangkas suku bunga. Untuk jadwalnya kemungkinan besar akan dilakukan di bulan September. Sedangkan pada tanggal 25 Juli 2024 ada data dari Durable Goods Order secara bulanan ternyata anjlok ya dari 0,1% menjadi minus 6,6%. Nah, tapi ada data yang cukup mengejutkan ya guys ya, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal on kuartal ya untuk angka sementaranya mengalami peningkatan nih dari 1,4% menjadi 2,8% ya guys ya. Data dari PDB Amerika Serikat ternyata mengalami kenaikan. Nah, justru hal ini sebenarnya dinilai oleh para analis itu kurang relevan dengan data-data yang sebelumnya rilis dari beberapa makroekonomi ya guys ya yang ada di Amerika Serikat. Seperti data pengangguran itu meningkat ya, data ketenaga kerjaan ya guys ya, jumlah adanya lapangan kerja itu semakin turun, dan juga kita melihat hutang dari Amerika Serikat juga terus menggunung. Nah, jadi sebenarnya ekonomi Amerika Serikat ini sedang suffer, tapi ternyata ya data dari PDB-nya sendiri mengalami peningkatan. Nah, katanya memang ini bisa diubah lagi ya guys ya pada next data PDB-nya gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat dan kita analisa kembali apakah ini akan berdampak terhadap penurunan IHSG. Jika hal ini berdampak ya guys ya, maka saham-saham Big Banks kemungkinan besar bisa terdiskon lagi. Tapi ini kemungkinannya cukup kecil karena dari data lain yang mungkin ya pada hari ini pun, malam ini pun akan kita lihat nanti ya, rilis data inflasi PCE secara man-on-man, lalu ada data penghasilan perorangan secara man-on-man dan belanja perorangan secara man-on-mannya apakah akan anjlok lagi. Ya, untuk data inflasi semakin turun maka semakin bagus ya, sedangkan semakin naik inflasinya maka akan cukup jelek ya untuk market IHSG, untuk market saham seperti itu. Jadi kalau misalkan memang nanti data inflasi dari inflasi inti PCE mengalami kenaikan ya, maka saham-saham Big Banks juga bisa saja terkoreksi. Seperti itu guys ya. Jadi nanti akan dirilis nih ya oleh Amerika Serikat untuk beberapa rilis data ekonomi. Seperti itu. Jadi kesimpulan penting data PDB Amerika Serikat yang mengejutkan pasar kemarin ya guys ya, sempat membuat marketnya cukup bergejolak ya, saham-saham di US juga turun ya, Bitcoin juga turun, tapi di hari ini ya guys ya mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan kembali yang kemungkinan besar data ini juga sebenarnya kurang relevan dengan kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri yang sebenarnya itu sedang mengalami goncangan ya, atau ya semakin mendekati resesi seperti itu. Dan malam nanti juga kan ada rilis inflasi PCE ya guys ya di Amerika Serikat yang seperti yang tadi kita bilang ini juga bisa menyebabkan guncangan terhadap market saham di Indonesia. Jadi ya jika teman-teman melihat adanya diskon untuk saham-saham perbankan ya silahkan diambil kesempatan itu ya untuk tambah muatan, untuk akumulasi sebanyak-banyaknya sebelum pemangkasan suku bunga. Jadi untuk BBRI kemarin sempat anjlok ya guys ya setelah rilis laporan keuangan kuartal 2 2024 yang dinilai oleh beberapa investor katanya sih kurang bagus gitu ya. Dimana untuk labanya pada kuartal 2 2024 secara year on year ternyata turun ya guys ya, dari 13,9 triliun menjadi 13,8 triliun. Secara kuartalan juga turun dari 15,8 triliun menjadi 13,8 triliunan. Lalu untuk full year-nya diproyeksikan akan turun juga nih dari 60 triliun menjadi 59,4 triliun. Tapi kita berharap pada kuartal 3 dan kuartal 4 setelah adanya pemangkasan suku bunga, maka ekonomi Indonesia ini bisa bangkit lagi ya.
NPL yang tadinya tinggi itu bisa segera terselesaikan dan angkanya bisa turun gitu ya. Karena hal ini juga sangat erat kaitannya dengan dampak terhadap ekonomi di masyarakat. Ya, ketika suku bunga naik ya maka itu juga akan menjadi beban ya untuk masyarakat, daya belinya akan turun dan juga sebagai beban untuk saham-saham perbankan tentunya ya ketika tingkat suku bunganya dinaikkan seperti itu. Nah, tapi karena memang sudah cukup tinggi ya guys ya untuk tingkat suku bunga baik itu di Amerika Serikat ataupun di Indonesia, maka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga kembali itu sangat kecil dan bahkan Amerika bisa terkena resesi jika nekat menaikkan suku bunga. Untuk Indonesia sendiri ya tentunya akan mengambil langkah yang serupa dengan The Fed. Ketika The Fed menurunkan suku bunga di bulan September nanti, maka Bank Indonesia juga akan segera memangkas suku bunganya. Yang menarik di sini adalah dari sisi dividen ya guys ya. Nah, di harga saat ini jika teman-teman masuk ya guys ya dengan dividen yang sama, maka teman-teman akan dapat sekitar 6,7% ya dari total dividen yieldnya. Ya jika dividennya sama gitu guys ya. Jadi untuk saham-saham big banks yang harganya juga sudah turun, teman-teman yang sudah ambil di harga bawah silahkan di hold ya. Karena sesuai dengan rekomendasi dari konsensus analis di Bloomberg, di mana 32 analis ini merekomendasikan untuk membeli saham BBCA ya karena laba dari BBCA juga melesat, ada kenaikan 11,1% ya pada semester 1 2024 yaitu di kuartal 1 dan juga kuartal 2 2024. Untuk sisanya ya 3 analis lainnya merekomendasikan untuk hold saham BBCA. Jadi 32 analisnya rekomendasi buy, 3 analis sisanya itu rekomendasi hold ya guys ya untuk saham BBCA. Sedangkan untuk saham BBRI 31 analis rekomendasi buy untuk saham BBRI setelah adanya publikasi tentang laporan keuangan kuartal 2 2024 yang diproyeksikan memang kuartal 2 ini cukup tricky ya guys ya. Di sisi lain kita lihat labanya ada penurunan baik itu secara year on year atau secara kuartalan, tapi sebenarnya pembayaran dari makronya ini cukup mikro UMKM-nya ini cukup bagus gitu guys, ada peningkatan ya. Jadi sebenarnya menjadi dilema juga. Nah, tapi dari rekomendasi para analis ini kita bisa menilai bahwa para analis pun sebenarnya cukup optimis dengan kinerja saham BBRI untuk saat ini dan kedepannya. Jadi 31 analis rekomendasi buy dan 4 analis lainnya ya dari konsensus Bloomberg ini merekomendasikan untuk hold. Tidak ada satupun analis yang rekomendasi sell untuk saham-saham big caps pada saat ini ya guys ya. Yang berarti mereka pun memang sebenarnya sangat optimis lah dengan saham-saham perbankan ya guys ya, bullish dengan saham perbankan seperti itu. Nah, di sini kita bahas, nanti kita juga akan melihat ya guys ya dari sisi net buy asing dan juga net sell asing, money flow-nya seperti apa sih gitu ya. Money flow-nya nanti kita bahas ya. Nah, untuk BBRI hari ini ya ada penguatan 1,28%, tadi itu sempat naik hampir 3% guys. Tadi itu sempat ada penguatan ya 2,9% tadi saya lihat, dan untuk BBRI closingnya memang turun ya di 4760 hari ini. Dan untuk BBRI apakah masih punya potensi nih untuk turun ke 4.600 atau bahkan ke 4.450? Ya untuk saya pribadi sih saya melihatnya ini cukup berat ya kalau misalkan mau turun ke 4.450 kecuali ada hal-hal yang ibaratnya memberatkan ya terhadap saham BBRI ini. Kan kuartal 2 ini sudah rilis, kemarin sudah anjlok juga gitu guys ya. Kemarin anjlok pun tetap closingnya di sekitar 4.700-an gitu guys. Nah, jadi kemungkinan besar untuk terkoreksi lebih dalam ya untuk saham BBRI ini saya rasa cukup kecil. Jadi kita coba tunggu ya sekitar 4.600-an. Jika turun sampai 4.400 ya ini rezeki anak soleh berarti gitu guys ya. Nah, jadi untuk support pertama di 4.700, support kedua di 4.600 ya. Teman-teman sebenarnya masih boleh beli di bawah 4.800, itu masih dalam area buy sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih murah lebih bagus gitu kan ya. Belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk, karena upside dari BBRI kita lihat juga masih sangat tinggi. Berbeda dengan saham BBCA yang upside-nya sudah cukup tipis, namun tidak menutup kemungkinan BBCA pun bisa tembus di atas all time high-nya. Hari ini BBCA menyentuh ya di level 10.400, di mana 10.400 menjadi level tertinggi di bulan Maret 2024 kemarin sebelum pembagian dividen.
Jadi untuk BBCA masih punya potensi yang cukup bagus ya untuk bisa naik dan tembus all time high lagi. Saya sih yakin BBCA akan sangat mudah ya guys ya tembus di level 11 ribuan jika The Fed sudah memangkas suku bunganya. Lanjut ke saham BBNI guys. Untuk BBNI hari ini sempat ada penguatan guys ya. Namun closingnya di 5.000 ternyata masih ada pelemahan dibandingkan closing kemarin. Jadi untuk BBNI kita melihat masih punya potensi untuk terkoreksi ya guys ya. Sedangkan untuk BBRI sendiri punya potensi untuk rebound. Nah, untuk BBNI kita sih berharap ya guys ya bisa turun sampai 4850 atau 4800-an ya kalau misalkan terdiskon lebih dalam lagi. Namun itu pun saya rasa akan cukup sulit ya. Itu pun akan cukup sulit mengingat sebentar lagi memang akan dilakukan pemangkasan suku bunga guys. Jadi banyak sekali para analis yang tadi kita lihat juga ya merekomendasikan buy untuk saham-saham perbankan dan juga ya memang saham perbankan ini kalau misal secara fundamental ya cukup baik. Nanti kita juga akan lihat nih kuartal 2 untuk BBNI dan juga Bank Mandiri. Ya kemungkinan jika rilis laba bersihnya bagus gitu ya, rilis kuartalannya bagus, saham-saham BBNI ini bukannya turun, dia itu malah akan naik ya guys ya. Bukannya sesuai harapan kita ya, sesuai harapan dia akan turun, malah kemungkinan bisa naik dan bahkan naiknya juga ke level yang lebih tinggi seperti itu. Jadi untuk BBNI sendiri menurut teman-teman gimana nih? Apakah di level saat ini masih cocok untuk beli? Menurut saya pribadi sih di bawah 5.100 BBNI masih oke lah untuk kita melakukan pembelian. Upside-nya juga masih oke ya, masih sangat bagus. Lanjut ke saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri sih terlihat cukup volatil ya di beberapa perdagangan terakhir ini. Sempat gap down juga, namun ya di hari ini ada sedikit pelemahan 0,38% setelah kemarin itu menguat 1,5%. Jadi hari ini close di 6.500. Untuk Bank Mandiri di bawah 6.700 saya rasa masih oke lah untuk melakukan akumulasi buy ya guys ya. Semakin murah semakin bagus karena ini adalah saham-saham big caps perbankan yang mana juga rutin bagi dividen. Nah, kita akan mulai melihat money flow terhadap beberapa saham ya guys ya. Terutama untuk saham-saham big caps yang hari ini juga ada inflow dari investor asing. Yang paling besar inflow-nya terhadap saham-saham di IHSG terhadap saham big caps hari ini adalah BBCA. Ya, hari ini BBCA naik tipis 0,24% dan ada inflow asingnya net buy 199 miliar. Sedangkan yang kedua, di urutan kedua ada saham Astra International yang di beberapa minggu terakhir memang cenderung net sell, namun hari ini ada inflow yang sangat besar nih, ya net buy 172 miliar dengan kenaikan 2,67%. Sedangkan BBRI di urutan ketiga itu ada kenaikan 1,27% ya untuk BBRI dengan money flow atau inflow sebesar 76 miliar. Ya, jadi yang paling besar di sini adalah BBCA dan juga Astra International ya di atas 100 miliar. Lalu ada Telkom di urutan keempat ya guys ya, net buy 75M dan Aman Mineral di urutan kelima dengan net buy 43M. Sisanya ada Akra, Mika, Tepia, Pegas, Film, SMGR, UNTR, Adro, Tins, Sebul, INKP, Itma, Isat dan juga CMRY atau Cimori. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing hari ini ada net sell adalah BBNI 66 miliar, lalu Bank Mandiri 54 miliar, Goto hari ini net sell 18,3M. Hati-hati ya dengan saham Goto ya guys ya. Meskipun hari ini ya ada sedikit kenaikan 1,85%. Lalu MAPI juga net sell, Medco, MAPA, Unilever, Buka, Jasa Marga, Kalbe Farma. Lalu ada Antam, BBTN, TOWR, AMRT, Hill, lalu INTP, MNCN, Petro, dan juga Harum Energi ya guys ya. Nah kemungkinan yang berwarna merah ini sih minus ya, minus 0,49. Oh berarti Goto juga minus guys, 1,85% guys ya untuk minusnya hari ini. Oke guys, menurut teman-teman saham-saham apa nih ya, saham-saham big caps apa saja yang menjadi incaran teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.